Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim azimi sultani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya. Saya masih dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pendidikan penjas, filsafat penjas dan olahraga. Adapun judul materi yang saya bawakan adalah konsep dasar perkembangan moral. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman dengan NIM 20030150039, kelas PJKRA. Untuk mengefisienkan waktu, adapun materinya yaitu konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena demikian kompleks ruang lingkup masalahnya. Selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral, perspektif model teori. Dalam perkembangan konsep dasar moral ini terdapat perspektif model teori. Yang pertama yaitu model teori internalisasi. Yang pertama teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial, dan yang kedua yaitu model teori konstruktivis. Perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan moral dengan penerapan operan conditioning. Operan conditioning adalah pemberian unsur penguji menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, apa yang dipandang baik dan fair atau adil. Kedua, apa alasan untuk berbuat baik. Ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan tersebut. Perkembangan moral Piaget. Menurut Piaget, yang lahir pada 1932, merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomi atau moralitas dari aturan memaksa. Kedua, tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Kebaikan dan keburukan dipandang dari aspek konsekuensi hukuman, sedangkan tahap otonomi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling mendukung dengan pihak yang lain. Perkembangan moral menurut Kohlberg mengembangkan teori pemantapan tahapan moral dan Piaget mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca-konvensional. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam olahraga atau kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan, ada yang spontan karena tidak dapat, dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal, dan sebagainya. Adapun aplikasi penalaran moral dalam olahraga yaitu kesadaran untuk bermain sportif, mengetahui, menilai, dan berbuat. Implikasi dalam praktif. Kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis, dan prosesnya memerlukan disiplin waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu.
Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Apa yang diketahui sebagai sesuatu yang baik boleh jadi bertentangan dengan kepercayaan yang telah melekat pada diri pribadi seseorang. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik bagi seseorang. Pada komponen pengetahuan moral, terdapat unsur lainnya yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan, isu moral, dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang mengetahui, menilai, dan berbuat dalam pengetahuan moral. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral seseorang itu sendiri. Kesimpulan, pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan tentang moral memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercayai mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar kita. Terdiri atas beberapa subkomponen, yaitu kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai materi saya, yaitu konsep dasar perkembangan moral. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam olahraga.